Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Hi friends, how are you today? Gimana? Ada yang suka dengan lagu-lagunya tadi? Mungkin teman-teman punya lagu-lagu favorit, bisa di komen di kolom komentar ya. Teman-teman bisa ketik apa sih lagu kesukaanmu, atau mungkin lagu-lagu tadi adalah lagu-lagu kesukaan kalian. Please komen di kolom komentar supaya Mr. Viko tahu apa lagu kesukaannya kalian, oke? Dan hari ini kita mau bahas apa sih? Hari ini kita mau membahas tentang pujian dan penyembahan. Dan kalau kalian buka di dalam LKS kalian, di halaman yang ke-21, maka teman-teman akan temukan judul pada pembelajaran kita hari ini, yaitu Bernyanyilah dengan roh dan akal budimu. Maksudnya gimana? Mr. Viko akan baca satu ayat untuk kalian. Please pause videonya dan ambil Alkitab kalian. Udah? Yuk, kita buka di dalam 1 Korintus 14 ayat 15 sampai 18. Tapi Mr. Viko hanya baca ayat 15 aja ya. Kalau Mr. Viko baca dari ayat 15 sampai 18, waktunya kita nanti kelamaan. Yuk kita mulai dari ayat yang ke-15. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan bernyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji dengan akal budiku. Wah. Kalau teman-teman buka di LKS-nya, di halaman yang ke-21, maka kita akan temukan judul dari pembelajaran kita hari ini, yaitu Bernyanyilah dengan roh dan akal budimu. Nah, teman-teman, berarti yang Mr. Viko bahas tentang pelajaran hari ini gak jauh-jauh dari pujian dan penyembahan. Teman-teman, agama yang kita peluk saat ini, agama Kristen ini, itu gak bisa dipisahkan dari nyanyian. Di dalam ibadah pun, dari zaman dulu sampai sekarang hari ini, ibadah itu selalu disertai dengan nyanyian-nyanyian, teman-teman. Nah, kalau zaman dulu itu nyanyian itu biasanya seperti dibacakan dengan nada-nada tertentu. Nah, biasanya yang digunakan adalah mazmur, teman-teman. Nah, mazmur itu sering dibacakan. Ketika dibacakan itu dibacakan seperti orang bernyanyi. Ada nadanya yang naik turun. Nah, dimulai dari situ, teman-teman. Akhirnya berkembang dan sampai sekarang, teman-teman, kalau di gereja melihat alat musik dan juga melihat pemimpin pujian yang memimpin kita dalam pujian dan penyembahan gitu, teman-teman. Nah, nanti teman-teman harus baca LKS-nya supaya teman-teman bisa lebih memahami halaman 21 sampai 22. Teman-teman baca, nanti teman-teman akan menemukan bagaimana di situ diceritakan sedikit sejarah bagaimana pujian dan penyembahan dari zaman dulu sampai hari ini, teman-teman. Nah, jadi agama Kristen itu tidak bisa dipisahkan dengan nyanyian, dengan pujian dan penyembahan. Kenapa, teman-teman? Karena dengan pujian dan penyembahan itu kita, orang-orang percaya ini, bisa mengekspresikan iman kita. Maksudnya gimana? Waktu kita menyanyi pujian itu, sepertinya iman kita, percayanya kita sama Tuhan itu semakin bertambah. Aku percaya Tuhan pasti akan tolong aku. Itu biasanya ketika kita mendengar satu lagu tentang iman, maka iman kita akan bertumbuh.
gitu. Atau mungkin juga dengan melalui doa-doa kita. Ada lagu-lagu pujian-pujian yang seperti doa yang kita ucapkan, tetapi bentuknya itu lewat lagu dan pujian. Banyak sekali lagu-lagu yang seperti itu. Atau seperti pengharapan di dalam kehidupan kita yang kita pengen ekspresikan sama Tuhan. Aku percaya Tuhan pasti tolong. Pengharapan ini bisa diekspresikan lewat lagu dan pujian, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di mana, di gereja, atau mungkin teman-teman lihat mama atau papa yang sering menyanyikan pujian atau mungkin menyembah pada saat di rumah ataupun di mobil ataupun di mana aja gitu. Itu adalah sebenarnya ekspresi di mana kita betul-betul punya iman, punya pengharapan kepada Tuhan yang ditunjukkan lewat lagu dan pujian tersebut. Jadi atau mungkin teman-teman punya pengalaman di mana teman-teman bernyanyi, memuji dan menyembah Tuhan. Wah, aku senang banget lagu itu. Nah, itu teman-teman. Kadang-kadang ada kayak klik, aduh lagunya ini enak banget, lagunya ini asik banget. Tetapi teman-teman, kita nggak bisa hanya sekedar bernyanyi saja. Teman-teman harus mengerti dan harus tahu bahwa ketika pujian dan penyembahan itu dinyanyikan, itu bukan hanya sekedar teman-teman tepuk tangan, atau teman-teman bernyanyi, atau teman-teman hanya sekedar suka lagunya asik, musiknya asik. Nggak hanya sekedar itu, teman-teman. Pada waktu teman-teman menyanyikan dan memuji Tuhan, kenapa sih orang-orang lain itu bisa sampai menangis, bisa sampai betul-betul meresapi, menutup mata sambil bernyanyi, memuji, menyembah Tuhan? Itu kenapa bisa sampai seperti itu? Kenapa? Karena ketika orang tersebut bernyanyi dan memuji Tuhan, dia benar-benar menghayati setiap lirik dan kata-katanya. Jadi teman-teman, Mr. Viko mau ajarkan ke teman-teman semua, teman-teman saat ini mulai sekarang harus belajar untuk setiap lirik, setiap bait-bait yang kalian nyanyikan, coba teman-teman rasain apa sih maksud dari lagu itu. Mr. Viko yakin dan percaya setiap lagu mempunyai maksud-maksud tertentu, mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Ada lagu yang berbicara tentang iman, tentang pengharapan, tentang sukacita, tentang ucapan syukur, tentang kemenangan, banyak sekali, tentang kesembuhan, tentang peperangan, banyak hal, banyak sekali. Jadi ketika teman-teman bernyanyi, coba teman-teman tidak hanya sekedar bernyanyi, tapi mulai diperhatikan kata demi kata, lirik demi lirik. Apa sih maksud dari lagu ini? Nah, ketika kita bernyanyi dengan kerinduan yang seperti itu, dengan sikap yang seperti itu, maka kita akan mengerti bahwa memuji menyembah Tuhan itu sangat menyenangkan. Sangat-sangat menyenangkan. Ada satu poin yang akan Mr. Viko bacakan, dan ini Mr. Viko sangat diberkati sekali, yaitu di dalam LKS kalian. Kalau kalian bawa LKS, please buka halaman 22 di poin yang ke-8. Dikatakan seperti ini, teman-teman. Menyanyi dalam ibadah berarti melibatkan hati. Bukan hanya mulut yang bersuara, tetapi apa maksudnya? Artinya, kita benar-benar menghayati syair dan melodi yang kita nyanyikan. Jadi nyanyian kita hanya karena ibadah, atau karena takut dikatakan, masa ibadah kok gak menyanyi? Hanya asal menyanyi, asal bersuara saja, walaupun suara kita bagus, atau karena ingin mendapat pujian orang yang mendengar, maka nyanyian kita tidak ada gunanya. Jadi ketika kita mulai menyanyi, teman-teman harus, Mr. Viko minta tolong, benar-benar kalian resapi apa sih maksud dari lagu tersebut, apa sih maksud dari lirik tersebut. Oke? Mr. Viko sangat memahami bahwa
konsumsi dari teman-teman semua sekarang itu bukan hanya lagu anak-anak, tetapi juga lagu-lagu orang dewasa. Tapi Mr. Viko mau tekankan, di gereja Mr. Viko ataupun Mr. Viko sendiri, itu kami banyak mengalami jamahan Tuhan, atau dimana Tuhan itu memenuhi setiap kehidupan kami itu lewat lagu-lagu dan pujian dari lagu-lagu sekolah minggu loh. Banyak sekali lagu-lagu pujian yang bisa kita dengarkan. Dan kalau memang lagu itu adalah lagu orang dewasa, atau mungkin lagu-lagu yang sekarang, zaman sekarang ini ya, yang teman-teman sering dengar, kalau itu tidak memberkati, atau mungkin liriknya adalah lirik-lirik yang salah, atau kalian nggak tahu maksud lagu itu, lebih baik kalian tidak menyanyikan lagu itu. Atau mau lebih amannya lagi, atau mau lebih baiknya lagi, saran Mr. Viko, tanyakan kepada orang tuamu, apa sih lagu-lagu, maksud dari lagu ini. Mr. Viko melarang anaknya Mr. Viko untuk melihat TikTok. Kenapa? Karena ketika mereka melihat TikTok, ada lagu-lagu atau syair-syair yang sangat-sangat tidak memberkati, atau mungkin ada lirik-lirik yang salah. Lagu-lagu zaman sekarang orang-orang dewasa pun ada yang dinyanyikan, anak-anak kecil termasuk anak-anaknya Mr. Viko. Ketika mereka menyanyikan hal tersebut dan Mr. Viko merasa bahwa itu lagu yang menurut Mr. Viko tidak baik untuk anak-anak dan sesuatu yang salah, maka Mr. Viko akan melarang mereka untuk bernyanyi. Kenapa teman-teman? Karena ketika kita menyanyi, lirik itu keluar dari mulut kita, sepertinya kita berkata-kata. Maksud dari lagu itu kita katakan. Dan hati-hati, kalau sesuatu yang salah kita katakan terus-menerus, maka itu nanti akan menjadi sebuah memori dalam kehidupan kita, dan kita mulai menjadi seperti apa yang kita katakan. Jadi hati-hati. Lebih baik teman-teman cari lagu-lagu yang sesuai dengan umur kalian. Ya, itu saja yang Mr. Viko mau sampaikan. Mari kita berdoa sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami sudah belajar tentang pujian dan penyembahan. Biarlah kami saat ini mau memulai memuji menyembah Engkau di dalam sikap yang benar, Tuhan. Dan ketika kami bernyanyi, tidak hanya sekedar bernyanyi, tetapi kami mulai mengerti, mulai meresapi, mulai memperhatikan lirik setiap dari lirik ke lirik, setiap lirik yang dinyanyikan, supaya kami mengerti maksud dari lagu tersebut. Kami mengucap syukur Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Okay friends, I'll see you next week. Bye.